tab kita dulu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa buka kembali aplikasi Envy klasiknya ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Bisa Bapak Ibu buka kembali. Diberi waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Saya mohon izin ke belakang sebentar Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu bisa pilih di sini Open Image File. Kita bisa buka data ini ya Bapak Ibu yang hasil klip peta data citra klip kita. Bisa Bapak Ibu buka data klip gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sementara bisa menampilkan dalam bentuk 432 lagi ya Bapak Ibu. 432. Nah, gitu. Oke, jika sudah Bapak Ibu buka sampai komposit data citranya, di sini kita akan melakukan proses analisis NDVI, kerapatan tanaman gitu ya Bapak Ibu. Yang dimana di analisis NDVI ini kita akan menggunakan data citra near infrared sama data citra yang band rate-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi karena di sini data kita yang akan kita gunakan adalah data citra Landsat 8, nanti yang mana yang near infrared, kemudian yang mana yang data rate-nya, itu kita sesuaikan, akan kita masukkan masing-masing band-nya Pak Ibu. Contoh, kalau yang Landsat 8 itu kan untuk data rate-nya itu adalah band 4. Sedangkan kalau near infrared-nya itu adalah band 5. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di NV, jadi untuk mengkalkulasikan data NDVI ini Bapak Ibu, itu rumusnya itu adalah data band 5 dikurang band 4 dan data band per data band 5 dikurang ditambah band 4 seperti itu Bapak Ibu. Itu akan kita masukkan nanti di NV seperti itu Bapak Ibu rumus-rumusnya seperti itu. Jadi bagaimana sih bentuk rumus yang bisa kita masukkan di NV ini untuk melakukan analisis DPI Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tool analisis basic tool lagi. Analisis basic tool lagi Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menggunakan toolnya adalah BandMath Bapak Ibu. Gitu sama seperti kita masukkan untuk kemarin gitu untuk apa namanya menyesuaikan radiometrik kemarin apa Ibu gitu. Tetapi ini untuk kita akan masukkan rumus untuk NDVI. Gitu apa Ibu. Bisa apa Ibu samakan dulu? Bisa apa Ibu samakan dulu sampai BandMath, basic tool, kemudian BandMath gitu ya Pak Ibu. Basic tool, kemudian Bapak Ibu bisa pilih BandMath gitu. Bisa disamakan.
Baiklah, Bapak Ibu. Di sini, Bapak Ibu bisa masukkan rumus NDVI-nya, yaitu rumus NDVI-nya bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Floating, float, itu ya Bapak Ibu. Float, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan dalam kurung itu adalah B5. Itu merupakan band 5 ya Bapak Ibu, tutup kurung. Kemudian Bapak Ibu buat kurang B4 itu band rate-nya. B4 itu band rate-nya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tutup kurung di sini per garis atau garis miring Bapak Ibu buka lagi adalah float. Float gitu ya Bapak Ibu, float. Kemudian Bapak Ibu masukkan itu adalah B5 B5 plus plus B4 Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa tutup kurung. Gitu ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu samakan dulu. Plot itu untuk algoritmanya, yang B5 itu adalah near infrared, sedangkan B4 itu band untuk red gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Sesuai dengan klasifikasi band yang ada di Lancet 8 Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu samakan dulu. Oke, dia Bapak Ibu bisa klik add tulis. Gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa klik OK. Di sini kita akan menyesuaikan yang mana B4, yang mana B5 ya Pak Ibu. Di sini B4 kita pilih itu B4 seperti ini. Kemudian B5 bisa kita pilih juga Pak Ibu. B5 seperti ini. Bisa Pak Ibu samakan dulu Pak Ibu. Bapak kenal cara sendiri ya. Oke, ini bisa Pak Ibu pilih lokasi penyimpanan datanya. Kita pilih file ya Pak Ibu, penyimpanan datanya. Pak Ibu bisa choose di sini. Dan kita pilih lokasi penyimpanan data yang biasa ya Pak Ibu. Kita buat NDVI. NDVI Juli aja. Gitu ya Pak Ibu. Bisa Pak Ibu klik open, bisa disamakan.
Oke, jika sudah Bapak Ibu bisa klik oke. Gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu klik aja bandmath-nya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang DVI kita ya Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk mengkalkulasikannya, dia nanti akan kita sesuaikan lagi untuk apa namanya klasifikasi tingkat kerapatannya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menyesuaikan ke klasifikasi tingkat kerapatannya, Bapak Ibu bisa menyamakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi nanti di klasifikasi tingkat kerapatannya kita akan ada beberapa variabel, yaitu variabel tidak bervegetasi, jarang, cukup rapat, rapat dan sangat rapat. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang akan kita sesuaikan nanti. Sejauh ini bisa Bapak Ibu samakan dulu. Kemudian untuk memasukkan variabel tingkat kerapatannya itu Bapak Ibu bisa pilih tools. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yaitu color mapping dan kita masukkan adalah density slice Bapak Ibu. Seperti itu. Density slice. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu pilih tools, kemudian color mapping, pilih density slice Bapak Ibu. Gitu, bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kalau pakai baju kucing, pokoknya ya. Bisa diulang Pak prosesnya tadi Pak. Oke Pak. Tadi tools, kemudian color mapping, kemudian density slice Pak. Nah, makanya kita harus pakai. Ini kok habis main Astagfirullah, lama.
Nah, aku ini mantap ya. Ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ketika pilih density slice. Di sini kita akan memilih data NDVI, bandmatch NDVI yang sudah kita gunakan tadi. Dan Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, gitu akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa disamakan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini kan ada nilainya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita nilainya akan kita bagi 5 kelas saja. Yaitu nanti ini saya coba sharekan kepada Bapak Ibu di WhatsApp group untuk nilai-nilainya ini, yaitu min 1 sampai 0,32 tidak bervegetasi, min 0,32 sampai 0,25 itu jarang, 0,25 sampai 0,42 cukup rapat, 0,42 sampai 0,5 itu rapat, 0,5 sampai nilainya 1 itu sangat rapat seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti klasifikasi itu biasanya saya dapatkan ada dari buku juga, ada dari hasil publikasi jurnal juga Pak Ibu, seperti itu. Jadi yang dari jurnal-jurnal seperti itu juga yang sering digunakan gitu Pak Ibu. Jadi nanti akan saya coba tampilkan pada Bapak Ibu. Menyesuaikan bentuk ininya Bapak Ibu. Menyesuaikan bentuk klasifikasi tingkat kerapatan yang ada di density slice-nya. Oke, Bapak Ibu. Dan jadi kita akan mencoba menyesuaikan kelasnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah min 1 sampai min 0,32. Di sini Bapak Ibu bisa select rank pertama. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih edit rank. Edit rank ya, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu klik edit rank. Di sini rank minnya kita ganti yaitu min 1. Min 1. Kemudian sini min 1 kita ganti, kemudian di sini kita rank max-nya kita buat yaitu min 0,32. Min 0,32. Gitu ya Pak Ibu. Bisa Pak Ibu samakan.
Kemudian warnanya bisa kita ganti menjadi yellow ya Bapak Ibu. Warnanya kita ganti menjadi yellow aja. Nah, gitu. Bapak Ibu sesuaikan dulu. Komanya dengan titik, Pak ya? Menyesuaikan dengan laptop, Pak. Kalau saya biasanya menggunakan titik. Kadang ada juga yang memang menggunakan koma gitu, Pak. Kan format masing-masing laptop kan berbeda, Pak. Kalau Bapak Ibu biasa komanya menggunakan titik, bisa. Kalau menggunakan koma juga bisa. Itu sih kadang settingan laptop juga sih, Bapak Ibu. Ya, makasih, Pak. Baik, Pak. Oke, ini bisa Bapak Ibu klik oke. Gitu ya, Pak Ibu. Kemudian untuk kelas berikutnya kita edit juga Pak Ibu di sini. Yang kelas 2 edit range. Kita buat yaitu min 0,32. Min 0,32. Kemudian 0,25 gitu ya Pak Ibu. 0,25 gitu. Bisa Pak Ibu samakan. Warnanya di sini kita ganti menjadi warna hitam ya Pak Ibu. Nah, gitu. Bisa Pak Ibu samakan dulu. Oke, ini bisa Pak Ibu klik oke. Gitu ya Pak Ibu. Berikutnya kita masukkan yaitu edit rank lagi ya Pak Ibu. Yang ketiga itu adalah 0,25. Kemudian 0,42 gitu ya Pak Ibu. Warnanya bisa Pak Ibu gunakan adalah green 1. Green 1 gitu ya Pak Ibu. Bisa disamakan. Lagi ya? Kemudian ini bisa Pak Ibu klik OK. Gitu ya Pak Ibu. Jadi di sini kan ada yang di antara yang nggak masuk ke variabel kita ya Pak Ibu 0,2421 ini. Kalau ada yang seperti ini ya Pak Ibu, Bapak Ibu bisa delete ring aja Pak Ibu gitu. Jadi kita tetap variabel kita min 1 sampai min 32, min 0,32 sampai 0,25, 2,5 sampai 42. Gitu ya Pak Ibu, yang masih sesuai dengan track kita gitu. Berikutnya untuk rank berikutnya, Bapak Ibu di sini sesuaikan lagi, edit rank lagi.
Yaitu kita buat 0,42 sampai 0,5. Gitu ya Pak Ibu. Ini colornya kita ganti warna green 2. Gitu. Bisa disamakan ya Pak Ibu. Ini bisa disamakan Pak Ibu. Ini udah masuk klasifikasi rapat kalau yang 0,42 sampai 0,5 ini. Kemudian ini bisa Bapak Ibu klik OK. Ini juga ada yang diantaranya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu ya di lettering juga. Jadi tab 0,42 sampai 0,5. Berikutnya itu yang terakhir adalah 0,5 sampai 1. Kita edit rank juga 0,5 sampai 1 gitu ya Bapak Ibu. Sampai 1. Gitu. Colornya adalah green 3. Gitu ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu klik OK. Nah gitu. Kemudian yang ini kita delete aja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya 5 kelas aja ya Pak Ibu, yaitu ada yang min 1 sampai min 0,32 itu tidak bervegetasi, min 0,32 sampai 0,25 itu jarang tingkat kerapatan vegetasinya, kemudian 0,25 sampai 0,42 itu cukup rapat, kemudian 0,42 sampai 0,5 itu rapat, dan 0,5 sampai 0,1 itu sangat rapat, seperti itu ya Pak Ibu. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa klik bisa menyesuaikan dulu, diberi waktu 3 menit ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sesuaikan terlebih dahulu yang ini.
Oke, ini bisa Bapak Ibu klik apply. Nah, seperti ini hasilnya ya Pak Ibu. Jadi bisa kita lihat kalau tingkat yellow yang jarang itu nggak kita ketemukan ya Bapak Ibu. Kemudian yang tidak bervegetasi nggak kita temukan. Kemudian yang black yang jarang ini bisa kita temukan ya Bapak Ibu. Contoh yang ini nih. Gitu. Kita coba cek display kedua. Penyesuaian display kedua ya Bapak Ibu. Kita coba cek display kedua. Kita coba kompositkan menjadi natural color. Nah gitu. Saya coba ini linkkan, sesuaikan ya Bapak Ibu, link display. Nah, gitu. Nah, memang daerahnya tidak ini ya Bapak Ibu, yang jarang vegetasi gitu. Kemudian daerah yang lain kita coba cek. Ini juga ya Pak Ibu yang hitam-hitam sedikit bisa kita lihat di sini kenampakannya. Gitu ya Pak Ibu. Itu juga untuk pewarnaannya bisa berbeda ya Pak Ibu. Di sini ada yang vegetasinya kurang rapat, agak rapat, kemudian yang sangat rapat yang seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu, yang sangat rapat bisa kelihatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu samakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jika ingin ceknya, bisa Bapak Ibu coba sesuaikan. Atau kita coba lihat yang sawit. Nah, sawit kan terlihat rapat ya Bapak Ibu di sini. Kalau untuk yang sawit terlihat rapat ke sini. Nah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu sesuaikan dulu. Seperti biasa, Pak. Diklik tools, kemudian link dan link display gitu, Pak. Seperti yang kemarin-kemarin kok, Pak. Bisa Ibu coba cek-cek dulu, diberi waktu 5 menit ya Pak Ibu. Mohon izin Bapak, cara melingkannya lupa Bapak. Diklik tools, Pak. Diklik tools, kemudian link. Kemudian link display gitu, Pak.
Pak, untuk izin Pak, Iya Pak, untuk gimana Pak? yang warna hijau ini kan greennya kan 1 sampai 3 ya. Iya Pak. Memang apa bisa nggak kita ganti dengan warna yang lain Pak sehingga lebih kontras Pak? Karena antara Bisa aja sih Pak. uh, Bisa bisa aja sih Pak. Kemudian kalau yang ini kan tadi saya ngikutin sesuai dengan jurnalnya dari apa ya, saya agak lupa sih jurnalnya. Tapi kalau yang tadi itu variabel untuk ininya, untuk pewarnaannya itu juga itu ngikutin dari yang jurnal yang sebelumnya pernah saya ini, yang belum pernah saya gunakan juga untuk analisis yang seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengganti dengan apa namanya, dengan pewarna yang lain bisa juga gitu untuk melihat perbedaannya yang lebih jelas gitu ya Pak. baik Pak, iya. Berarti yang hitam ini itu sebagai apa Pak ya? Karena dia ada dan memang ada di air, tapi di pemukiman juga kayaknya ada Pak. Yang Itu Pak. hitam, yang hitam kan tadi variabelnya itu jarang gitu, jarang vegetasinya jarang kan. Jadi kan kalau di pemukiman kan memang relatif jarang juga ya vegetasi Pak gitu. Ini kan daerah pemukiman. Sedangkan kalau yang hitam yang di sini, ini kan daerah rawa gitu Pak. Daerah rawa kan di sini kita bisa lihat juga nggak ada hijau-hijaunya juga di sini gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ini kan pemukiman juga ya Pak. Nah, yang ini kan hitam juga. Kan klasifikasi kalau hitam kan tadi itu udah merupakan bukan daerah yang tidak bervegetasi tapi jarang bervegetasi gitu. Kalau daerah Berarti pemukiman yang gimana kuning Pak? itu sangat jarang berarti Pak ya? Tidak bervegetasi kalau yang kuning Oh, tadi. oh Kuning tidak baik. bervegetasi, green satu itu apa namanya? Kurang rapat, kemudian green 2 itu rapat dan green 3 itu sangat rapat gitu Pak. Bisa di ini enggak Pak ya, di share ininya Pak, misalnya jurnal atau apanya Pak, sehingga kalau kita Bisa Pak. menggunakan itu tidak nyasar Pak, nanti kan kita merujuknya kemana gitu. Karena sering apa terjadi ini Pak, kita sering dikomplain loh, ini tidak menyebutkan sumbernya yang ini gitu Pak. Terima Oke, kasih oke. Pak. Bisa, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa coba save data NDVI yang sudah kita gunakan. Save image S ya, Bapak Ibu. Kita pilih image file. Di sini output type-nya kita ganti menjadi TIFF aja, Bapak Ibu. TIFF. Itu. Lokasi penyimpanan data bisa Bapak Ibu pilih. Di NDVI Juli uh, versi 2 gitu ya, Bapak Ibu. Tergunakan. Kalau yang versi 1 kan yang hitam putih tadi ya, Bapak Ibu. Ini kita klik open dan Bapak Ibu bisa klik OK. Bisa disamakan ya Bapak Ibu. Gitu. Bisa Mohon izin disamakan. diulang, Pak. Gimana Pak? Mohon izin diulang, Pak. Baik Pak. Bapak Ibu bisa pilih file, kemudian save image as Bapak Ibu dan image file. Gitu. Bisa disamakan dulu Bapak Ibu.
Di Makefile tadi Bapak Ibu, di sini output type-nya kita gunakan TIFF. Kemudian bisa Bapak Ibu pilih lokasi penyimpanan datanya tadi, yaitu NDVI Juli versi 2 gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini bisa Bapak Ibu open dan diokekan ya Bapak Ibu untuk men-save-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk proses analisis NDVI-nya gitu ya Bapak Ibu. Kemarin kita juga sudah melakukan ekspor data save file menjadi ekspor data raster menjadi vektor ya Bapak Ibu di tahap analisis. Itu juga sudah. Kemudian kalau untuk melayout biasanya itu kita melayout pakai ArcGIS ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ini melayout pakai ArcGIS. Jadi kemarin
Kalau untuk aplikasi ArcGIS juga nggak ini untuk kelas ini. Jadi nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba layout menggunakan ArcGIS atau bagi Bapak Ibu yang nggak punya ada aplikasi ArcGIS, nanti saya coba kirimkan. Jadi untuk untuk materi kelas kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu untuk analisisnya sampai NDVI. Sebelumnya kita sudah mencoba juga untuk analisis klasifikasi terbimbing, yang dimana nanti utamanya di klasifikasi terbimbing itu Bapak Ibu harus lebih teliti dalam pemilihan sampel, dalam mendigitasi sampelnya gitu. Kemudian ya memang kita butuh informasi data lapangan juga ya Bapak Ibu, informasi data lapangan terutama kepada vegetasi khusus seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kebun misalkan Bapak Ibu ingin mencek kebun nenas lah, kemudian Bapak Ibu ingin mencek yang namanya kebun kebun kulit manis lah, ataupun tipe-tipe kebun khusus yang lainnya. Itu memang dibutuhkan supporting dari data lapangan juga Bapak Ibu. Seminim-minimnya itu data koordinat data koordinatnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau data koordinatnya diambil bukan diambil di pinggir kebunnya ya Bapak Ibu, memang harus di tengah-tengah kebun untuk sebagai sampel data kita dalam menganalisis sebaran kebun seperti itu untuk untuk vegetasi tertentu gitu ya Pak Ibu. Jadi memang semakin banyak sampel yang kita gunakan itu hasilnya akan semakin baik, tetapi kita harus hati-hati juga dalam menetapkan sampel untuk klasifikasi terbimbing seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk NDVI caranya cukup seperti tadi, nanti akan saya coba kirimkan untuk variabel-variabelnya ya, yang mana sih jarang, yang mana sih sangat rapat, cukup rapat seperti itu ya Pak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan dalam analisis untuk publikasi kah atau analisis pada pekerjaan tertentu, nanti bisa Bapak Ibu gunakan juga berkelanjutan seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu di dalam kelas pilihan remote sensing dasar ini. Jadi harapannya nanti bisa berguna ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung-bingung juga untuk masih bingung dalam tahapan baik itu klasifikasi terbimbing ataupun analisis NDVI, composite band dan yang lain-lainnya, itu Bapak Ibu bisa tetap kontak juga nanti di WhatsApp group ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tanyakan di sana seperti itu. Jadi untuk materi kita hari ini kita cukupkan dulu. Oh ya, kemudian untuk sertifikat pelatihan nanti akan dikirimkan paling lambat di hari Minggu ya Bapak Ibu. Jadi sertifikat pelatihan akan dikirimkan pada masing-masing email peserta seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu. Bisa Pak, gimana Pak? Hanya satu aja Pak. Jadi file yang sudah kita save dalam bentuk tip itu bisa langsung kita Pak ya, kita gunakan di ArcGIS ya? Bisa Pak. Bisa langsung baik. digunakan di ArcGIS kok Pak, dalam bentuk TIFF, kemudian dalam bentuk yang kita ekspor kemarin yang sudah dalam bentuk save file yang data klasifikasi terbimbing itu loh Pak, yang sudah kita ekspor itu bisa langsung digunakan di ArcGIS. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada aplikasi ArcGIS itu bisa dicoba dibuka. Kemudian kalau untuk melayoutnya sama seperti Bapak Ibu melayout data peta biasa gitu. Nanti palingan kita menyesuaikan simbologi aja Pak Ibu seperti itu. Contoh di sini Iya, Mas belajar sudah. Iya. Bentar telepon lagi. Contohnya ini klasifikasi citra sudah bisa kita buka. Nah, gitu ya Pak Ibu. Begitu juga data NDVI Juli versi 2. Nah, gitu ya Pak Ibu. Seperti itu, sudah bisa kita buka juga. Jadi nanti palingan Bapak Ibu menyesuaikan kembali nanti Bapak Ibu gitu. Untuk masing-masing simbologinya. Gitu ya Pak Ibu. Jadi sudah bisa langsung digunakan, sudah bisa langsung di layout gitu ya Pak Ibu. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang masih ragu, nanti video recording akan tetap di-sharekan di WhatsApp group. Kalau Bapak Ibu ada ragu, nanti jangan sungkan ditanyakan di WhatsApp group atau japri ya Bapak Ibu. Kalau agak slow respon, bisa Bapak Ibu telepon aja. Gitu. Jadi terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama, Pak.